Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Linda Putri Nadia SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Informasi Keuangan serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik analisis informasi keuangan, cross-sectional, dan time series. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Elsie Elvara Pramowira Sejati, NIM 433, dan Adinda Yunia Religia, NIM 434. Pada pertemuan kali ini, kita akan menyampaikan materi perbandingan cross-section, perhitungan rata-rata industri, perbedaan antar industri, analisis time series, analisis data keuangan, dan metode peramalan. Langsung ke materi yang pertama, ada perbandingan cross-section. Analisis cross-section atau perbandingan dengan perusahaan atau industri sejenis bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan bermanfaat untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Cara untuk mendefinisikan industri ada beberapa. Yang pertama, kesamaan dalam jenis bahan baku, kesamaan dari sisi permintaan, dan kesamaan dalam atribut keuangan. Selanjutnya ada perhitungan rata-rata industri. Alternatif menghitung rata-rata industri ada beberapa. Yang pertama, menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan, menghitung nilai tunggal dengan dispersinya atau standar deviasinya, menghitung nilai untuk presentil tertentu. Alternatif perhitungan nilai tunggal sebagai perbandingan dapat dihitung dengan 4 cara. Yang pertama, menghitung rata-rata aritmatika, menghitung rata-rata tertimbang, menggunakan median, dan menggunakan modus. Berikut adalah contoh alternatif perhitungan atau nilai tunggal sebagai perbandingan. Yang contoh pertama di sini menggunakan aritmatika, yang kedua menggunakan rata-rata tertimbang, yang ketiga menggunakan median, dan yang di sini menggunakan modus. Nah, untuk rata-rata di sini analis bisa memilih menggunakan perhitungan yang mana saja. Selanjutnya adalah perbedaan antar industri. Analisis dengan perbandingan industri didasarkan pada asumsi bahwa setiap industri memiliki perbedaan rasio keuangan. Jika tidak ada perbedaan antar industri, maka perbandingan industri tidak berguna, karena hasilnya akan sama seperti membandingkan dengan seluruh perusahaan di perekonomian. Perbandingan industri juga mengasumsikan bahwa risiko bisnis antar industri berbeda. Jika benar ada perbedaan risiko bisnis, maka perbandingan dengan industri relevan tepat dilakukan karena kelas risikonya sama. Namun, jika risiko bisnis antar industri serupa, maka perbandingan industri tidak memiliki dasar yang kuat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisis time series. Dalam analisis keuangan, analisis terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Kemudian kita bisa menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Dalam analisis time series, ada 3 macam pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, pendekatan ekonomi, 2 pendekatan statistik, dan 3 pendekatan visual. Selanjutnya yaitu analisis data keuangan. Dalam analisis time series, perhatian terhadap data-data historis atau ex post sering digunakan untuk melihat pola-pola yang sistematik terhadap data tersebut. Dalam konteks analisis historis semacam itu, analisis punya pilihan yang banyak terhadap faktor-faktor yang diperkirakan dan mempengaruhi suatu variabel. Data-data seperti data penjualan mencerminkan 4 faktor. Yang pertama yaitu tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang, bisa merupakan tren naik atau turun. Diperlukan waktu jangka panjang 15 atau 12 tahun untuk melihat pola tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan semacamnya. Yang kedua yaitu siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek sekitar 210 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Yang ketiga yaitu musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman, seperti 1 karena peristiwa tertentu, misal karena peristiwa lebaran atau tahun baru, 2 karena cuaca, misal musim hujan dan musim kemarau.
4. Ketidakteraturan atau irregularities. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dengan jangka waktu yang pendek. Misalkan suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu gudangnya terbakar, maka data keuangan perusahaan pada periode tersebut akan terpengaruh. Selanjutnya yaitu metode-metode peramalan. Pada dasarnya ada 4 kategori peramalan seperti terlihat dari matriks berikut ini. Model mekanis dan non-mekanis saling melengkapi dalam peramalan, di mana model mekanis menggunakan teknik objektif seperti statistik, sedangkan model non-mekanis mengandalkan pertimbangan analis. Pada pendekatan univariate, hanya satu variabel yang digunakan untuk meramalkan, sedangkan pendekatan multivariate mempertimbangkan banyak variabel dan hubungan antar variabel, baik melalui model statistik seperti regresi berganda maupun melalui analisis subjektif yang menggabungkan faktor industri, pasar, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus pada PT Kabelindo Murni Tbk, PT Astra Internasional Tbk, dan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. PT Kabelindo Murni Tbk menunjukkan peningkatan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek pada tahun 2021, ditandai dengan meningkatnya rasio lancar dan profit margin yang melonjak tajam. Namun, perusahaan sempat mengalami penurunan kemampuan membayar bunga di tahun 2020, meskipun akhirnya kembali membaik pada tahun berikutnya. Sementara itu, Astra juga memiliki kemampuan membayar bunga paling kuat terlihat dari nilai term interest earned atau TIE yang tertinggi di antara ketiga perusahaan pada tahun 2021. Namun, profit margin perusahaan ini cenderung fluktuatif seiring tekanan ekonomi pada tahun 2020. Di sisi lain, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk menjadi perusahaan dengan beban utang terbesar ditunjukkan oleh rasio total utang terhadap aset yang jauh di atas rata-rata industri. Walaupun demikian, Indomobil menunjukkan efektivitas manajemen persediaan yang baik karena memiliki perputaran persediaan tertinggi. Profitabilitas Indomobil juga tidak stabil dengan penurunan signifikan pada profit margin di tahun 2021. Berdasarkan perbandingan dari tiga perusahaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Kabelindo Murni Tbk memiliki performa yang paling kuat secara umum karena berhasil unggul dalam beberapa rasio utama, terutama profitabilitas dan likuiditas, serta konsisten berada di atas rata-rata industri. Meskipun bukan yang terbaik di semua rasio, KBLM menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dan stabil dalam periode penelitian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada diskusi dan tanya jawab, nanti bisa dilanjutkan di Sunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.